Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran prakarya. Dan hari ini kita masih meneruskan pembahasan kita minggu yang lalu tentang kerajinan bahan lunak. Anak-anak sekalian, dalam rangka kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah SWT, jangan sampai lupa sebelum belajar, kalian niatkan dalam hati berdoa dengan sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam kalian menyerap ilmu pelajaran. Anak-anak sekalian, kita akan meneruskan pembahasan minggu yang lalu tentang pembuatan kerajinan dari bahan lunak, baik alami maupun buatan. Kemarin kita sudah membahas dan belajar tentang karakteristik bahan lunak, jenis-jenis bahan lunak. Ya. Dan saat ini kita akan melanjutkan pembahasan dengan kategori produk dan fungsi kerajinan bahan lunak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menjelaskan kategori produk kerajinan bahan lunak dengan benar. Yang kedua, menjelaskan fungsi kerajinan bahan lunak secara inovatif. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis dan fungsi produk kerajinan bahan lunak secara mandiri. Kategori produk kerajinan berdasarkan prinsip, ya, berdasarkan prinsip kebermanfaatannya kategori kerajinan produk kerajinan ini yang pertama adalah menambah keindahan. Jadi ada nilai estetikanya, ya, keindahannya. Prinsip kebermanfaatan yang kedua adalah memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Memberi penekanan atau kekhasan suatu benda. Ini biasanya terkait dengan budaya setempat, ya. Kekhasan daerah tertentu. Misalnya, kalau gerabah, produk kerajinan gerabah, itu kekhasan dari daerah di Jawa, ya, menjadi kategori produk kerajinan untuk memberikan penekanan kekhasan pada benda. Berikutnya, menjadi persyaratan pemakaian. Prinsip kebermanfaat yang ketiga adalah menjadi persyaratan pemakaian. Yang keempat, merupakan pertanda atau simbol. Yang kelima, dibuat secara khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. Yang keenam, sebagai bagian dari sebuah karya seni. Kemudian, fungsi produk kerajinan bahan lunak alami yang pertama adalah sebagai benda pakai. Sebagai benda pakai, biasanya diperlukan
praktisnya, ya, untuk keperluan praktis. Sebagai benda pakai, biasanya juga memiliki nilai ekonomis dan keindahan agar pemakai merasa nyaman dan senang. Contoh, ya, tempat makanan, sayur, buah, minuman, ya, kemasan suatu produk, kemudian pelengkap upacara, aksesoris busana, dan lain-lain. Ini sebagai benda pakai. Bisa untuk keperluan praktis, dan biasanya mempunyai nilai ekonomis dan estetis. Ya. Kemudian fungsi yang kedua sebagai benda hias. Sebagai benda hias ini biasanya produk kerajinan ini untuk dipajang sebagai hiasan atau elemen estetika, elemen estetis, ya, untuk memenuhi keindahan. Lebih menonjol aspek keindahannya daripada aspek kegunaannya. Sekali lagi, fungsi produk kerajinan dari bahan lunak ada dua, yaitu sebagai benda pakai dan sebagai benda hias. Sebagai benda pakai, ini terkait dengan fungsi, ya, aspek kegunaannya itu lebih menonjol. Tapi juga sangat mempunyai nilai ekonomis dan nilai keindahan. Sebagai benda hias, cenderung untuk dipajang, cenderung elemen maaf anak-anak sekalian, sinyalnya lepas terus ya ini ya. Gugur ulang dari fungsi produk yang pertama sebagai benda pakai dan sebagai benda hias. Tadi yang alami, sekarang yang buatan. Sebagai benda pakai, fungsi produk kerajinan bahan lunak buatan lebih mengutamakan fungsinya. Hampir sama ya dengan produk bahan lunak alami. Lebih mengutamakan fungsinya. Unsur estetika hanya sebagai pendukung. Ya. Sebagai benda pakai, produk ini harus memiliki kriteria aman dan nyaman untuk digunakan. Fungsi pakai dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi pakai utama, di mana produk itu sebagai produk yang dominan untuk dipakai, dan fungsi membantu atau mendukung fungsi utama. Jadi fungsi pakai utama itu ya produk kerajinan bahan lunak buatan itu sebagai fungsi utama. Yang kedua sebagai fungsi pembantu, hanya mensupport fungsi yang utama lainnya. Kemudian sebagai benda hias dibuat untuk dipajang sebagai hiasan atau elemen estetis. Misalnya patung, boneka, ya. Memang tujuannya untuk dipajang untuk hiasan. Hampir tidak ada aspek fungsinya selain fungsi untuk estetika. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Gambar pertama, ya, kemudian gambar yang berikutnya, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima, gambar 6,
dan gambar 7. Ada 7 gambar di slide ini. Perhatikan dengan seksama. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. 7 gambar ini, setelah kalian perhatikan gambarnya, sekarang coba tugas yang harus kalian kerjakan adalah identifikasi gambar nomor 1 sampai dengan nomor 7. Kemudian catat hasil identifikasi ke dalam. Ulang untuk tugas. Sekali lagi, diulang ya. Identifikasi gambar nomor 1 sampai dengan nomor 7 tadi. Catat hasil identifikasi ke dalam tabel untuk mengkomunikasikan hasilnya. Nomor 1 sampai 7, produk kerajinannya namanya apa, asal bahan lunak alami atau buatan, fungsi benda pakai atau hias. Ya. Mudah kan? Ya. Sangat mudah, maka segera kerjakan dan segera tuntaskan, kemudian laporkan di menu tugas aplikasi sekolah. Selamat. Cukup sekian dulu pertemuan kita, dan kita sambung kembali insya Allah pada pertemuan minggu yang akan datang. Assalamualaikum.